Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Arum Cahya, NPM 17120257. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pecahan. Halo, hai adik-adik semuanya. Di sini ada yang pernah makan pizza? Wah, banyak ya yang pernah makan pizza. Ini coba di sini ibu punya pizza ini. Di sini pizzanya ibu bagi menjadi 6. Yang satu bagiannya ibu berikan kepada Fadila. Jadi Fadila menerima berapa bagian dari pizza yang telah ibu potong tadi? Ya, Fadila menerima 1/6 bagian dari pizza yang telah ibu potong. Ya, 1/6 ini merupakan pecahan. Sekarang, ibu ingin menjelaskan apa itu pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi apa? Angka berapa yang pembilang dari Fadila? 1. Sedangkan penyebut yang diterima Fadila tadi berapa? 6. Jadi 1/6, 1 merupakan pembilang dan 6 sebagai penyebut. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang apa itu pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Coba perhatikan ketiga gambar ini. Ibu punya 3 kotak. Yang satu kotaknya ibu bagi menjadi 2 dan satunya ibu arsip. Itu bernilai 1/2. Kemudian kotak yang nomor 2 ibu bagi menjadi 4. Sedangkan yang ibu arsir adalah 2 dari 4 kotak. Kemudian kotak yang ketiga ibu bagi menjadi 8. Dan hanya 4 bagian yang ibu arsir dari 8 kotak yang ibu bagi tadi. Ketiga kotak ini merupakan pecahan senilai. Ada yang tahu kenapa mereka dari ketiga kotak ini disebut sebagai pecahan senilai? Ya, ketiga gambar ini menunjukkan kesamaan. Apabila mereka dikali, penyebut dan pembilangnya dikali atau dibagi, mereka akan bertemu dengan nilai yang sama. Misalnya seperti 1/2, ini 1/2. 1/2 dikali 2/2 kali 2 sama dengan 2/4. Kemudian 1/2 kita kali 4 akan berubah menjadi 4/8. Begitupun jika dibagi 4/8 kita bagi 4 menjadi 1/2. 2/4 kita bagi 2 menjadi 1/2, ya kan? Ya, maka dari ketiga kotak ini, ketiga pecahan ini 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Karena apabila penyebut dan pembilangnya dikalikan dengan bilangan yang sama, hasilnya akan selalu sama. Tadi kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Sekarang kita akan melihat apa itu pecahan campuran. Ya, di sini ibu punya 2 bola. Yang satu bolanya ibu arsir full, sedangkan yang satu hanya setengah bagian yang ibu arsir. Dari kedua bola ini membentuk suatu pecahan campuran, yaitu dengan nilai 1/2. 1 merupakan bilangan bulat dari bola yang full ibu arsir dan setengahnya atau 1/2 dari setengah bola yang hanya ibu arsir. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pecahan campuran ini pun bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa pun apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut itu bisa menjadi pecahan campuran. Untuk merubahnya seperti itu nanti kita akan belajar di saat melakukan penjumlahan pecahan campuran, ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa di sini ibu punya contoh nih. 1/4 ditambah 2/4. Nih, penyebutnya sama-sama 4. Berarti kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Dan gambarnya seperti ini ya, Nak. Di sini ibu punya contoh gambarnya nih, 1/4 itu dengan contoh lingkaran. Apabila lingkaran ini dibagi 4 dan hanya satu yang diarsir itu melambangkan 1/4.
Sedangkan 2/4 dilambangkan dari lingkaran yang ibu bagi 4, kemudian yang diarsir ada 2. Dan hasilnya menjadi 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian lingkaran yang kita bagi menjadi 4. Pada penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka tinggal ditambahkan saja pembilangnya. Apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu, baru kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Seperti ini contohnya. 1/3 ditambah 2/4. Penyebutnya tidak sama kan? Yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 4. Maka kita samakan dulu. Untuk menyamakan, ini kan bilangannya kecil, bilangan penyebutnya 3 dan 4. Berarti tinggal kita kalikan saja. Dan sekarang penyebutnya kita rubah menjadi 12. Dan karena penyebutnya berubah, secara otomatis pembilang pasti berubah. Yang pertama, untuk 1/3, pembilangnya tadi penyebutnya sudah kita rubah menjadi 12. Untuk merubah pembilangnya seperti ini. 12 dibagi penyebutnya yang awal tadi berapa? 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sekarang 4-nya tadi kita kalikan dengan pembilangnya. Pembilangnya 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi 1/3 berubah menjadi 4/12. Kemudian yang 2/4 karena penyebutnya kita ganti menjadi 12. Caranya dari penyebut yang 12 kita bagi ke penyebut yang awal. 12 dibagi 4, 3, betul. Terus hasilnya tadi 3 dikali dengan pembilang awalnya, pembilangnya 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasil 2/4 kita rubah menjadi penyebut 12, yaitu 6/12. Sekarang sudah sama kan penyebutnya? Berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 4/6 sama dengan 10/12. Betul. 10/12 ini punya pecahan yang senilai tidak sih anak-anak? Iya betul, punya. 10/12 memiliki pecahan yang senilai. Kira-kira dibagi berapa agar pecahannya menjadi lebih kecil? 10 dibagi berapa, 12 dibagi berapa? Jadi pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. 2, betul. Jadi kita bagi dengan 2. 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya yaitu 5/6. Ya, betul. Kemudian apabila kita bertemu dengan penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat, berarti kita harus merubah bilangan bulat agar menjadi pecahan dengan penyebut yang sama dengan pecahan yang akan dijumlahkan. Seperti ini ya, 1/2 ditambah 2. Berarti kita harus merubah 2-nya menjadi pecahan. Cara merubahnya seperti apa? Gimana? Caranya berarti tinggal kita kalikan dengan penyebutnya. 2 dikali 2 berapa? 2 kali 2? Iya, 4. Berarti pembilangnya yaitu 4. Jadi bilangan bulat 2 bila dipecahkan dengan penyebut per 2, maka berubah menjadi pecahan 4/2. Sekarang sudah sama-sama jadi pecahan dan penyebutnya sama. Berarti tinggal pembilangnya kita jumlahkan. 1/2 ditambah 4/2 sama dengan 5/2. Betul. Ini di sini ya. Sekarang ibu punya contoh penjumlahan pecahan campuran. 2 1/4 ditambah 1 2/4. Aduh, gimana bu merubahnya biar menjadi pecahan biasa? Ya ini kita harus menjadi rubahan pecahan biasa dulu baru bisa menjumlahkan ya. Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ibu punya cara ini. Caranya seperti ini. Samping dikali bawah tambah atas. Itu untuk pembilangnya. Sedangkan penyebutnya karena tetap ya kita tulis tetap. Bila 4 ya penyebutnya tetap 4. Sekarang kita rubah yang 2 1/4 menjadi pecahan biasa. Samping kali bawah tambah atas. 2 dikali 4 tambah 1 sama dengan berapa? 9.
berarti menjadi 9 per, karena penyebutnya tetap menjadi 9 per 4. Betul ya. Sekarang kita rubah yang 1, 2 per 4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Samping kali bawah tambah atas. 1 dikali 4 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? 6. Iya betul. Pembilangnya 6. Terus penyebutnya? 4, tetap 4 ya. Untuk penyebutnya tetap ya anak-anak. Dari pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa, penyebutnya akan tetap. Karena ini sudah kita rubah menjadi pecahan biasa, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 9 per 4 ditambah 6 per 4. Berapa ya? 9 tambah 6. 15 per 4, betul. Jawabannya 15 per 4. Kira-kira 15 per 4 bisa kita perkecil nggak atau kita rubah menjadi pecahan biasa lagi? Bisa pastinya. Caranya kita pakai akar. 15 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 15? 3. Ya betul. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan masih sisa 3. Berarti hasil dari pembagian 15 dibagi 4 tadi kita jadikan bilangan bulatnya 3. Sedangkan sisanya tadi kita rubah menjadi, kita taruh sebagai pembilangnya. Kemudian 4 yang sebagai penyebutnya tadi tetap akan menjadi penyebutnya. Dan untuk penjumlahan pecahan campuran apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus merubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kita samakan penyebutnya, baru kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Jadi untuk penjumlahan pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru bisa kita menjumlahkan pembilangnya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.